Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadinil Fatihi lima uhlika wal khatimi lima sabaqana siril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, yang senantiasa selalu saya doakan, semoga Anda semua diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan sihat wal afiyah, dalam keadaan istiqomah mengamalkan amal ibadah, diberikan kemudahan dalam segala urusan Anda, diberikan solusi terbaik dari segala permasalahan hidup Anda, keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh solehah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa lagi dalam kajian ini, di mana dalam kajian ini saya akan berbagi tentang ilmu berkaitan dengan yang namanya sholat tahajud. Sholat tahajud itu kan salah satu amalan ibadah kita sebagai umat Islam yang sangat luar biasa. Tapi ada beberapa kesalahan yang terkadang baik itu sengaja atau tidak sengaja, karena ketidaktahuan, karena tidak mempunyai ilmu yang mumpuni, sehingga kesalahan ini dilakukan oleh orang-orang ketika mengerjakan sholat tahajud. Sehingga keutamaan dari sholat tahajud tidak dia dapatkan. Keajaiban juga tidak dia rasakan. Karena apa? Dia melakukan kesalahan-kesalahan yang justru kesalahan ini tidaklah baik, yang mengantarkan kepada hajat sulit dikabulkan, doa sulit diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, keajaiban susah datang. Apa saja kesalahan-kesalahan sholat tahajud yang banyak orang lakukan sehingga sholat tahajudnya itu tidak berdampak, jangankan berdampak, diterima saja tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala saja tidak. Padahal dalam kitab yang bernama Kitab Hilyatul Auliya juz 4 halaman 167 diterangkan bahwa fadlus sholatil lail ala sholatin nahar ka fadli shadaqati sirri ala shadaqatil alaniyati. Jadi keutamaan dari mengamalkan sholat malam, salah satunya itu sholat tahajud para jamaah ini, keutamaannya itu seperti sedekah sir. Ya, sedekah sir itu sedekah yang rahasia, hanya kita dan Allah yang tahu, yang fadilahnya sangat agung. Sedangkan ya, misalnya sholat-sholat yang dilakukan di siang hari itu seperti sedekah orang yang terang-terangan. Bahkan dalam sebuah hadis yang menjelaskan tentang keutamaan sholat tahajud, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Alaikum bil qiyamil lail, fa innahu da'abus solihina qablakum." Artinya, kata Rasulullah, hendaklah kita wanti-wanti, diingatkan, dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, alaikum, hendaklah kalian melakukan sholat tahajud, sholat malam. Karena apa? Karena kata Rasulullah, da'abus solihina qablakum. Karena sholat malam, sholat tahajud adalah kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang soleh. Wa inna qiyamal laili qurbatu ilallah. Dan orang yang melakukan sholat malam adalah orang-orang yang sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan karena dia mau melakukan sholat tahajud, melakukan sholat malam, dia sedang mendekatkan sholat malam ini, mendekatkan orang yang melakukan itu, mendekatkan orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa manhatun 'anil itsmi, bahkan sholat tahajud yang utamanya salah satunya adalah dapat menghapus dosa, menghapus kesalahan, wa matrodatul lidai 'anil jasadi, dan menolak segala penyakit dari badan kita. Subhanallah. Ini berkaitan dengan sholat tahajud ketika sholat tahajud itu dilakukan dengan benar. Bahkan dalam sebuah hadis dijelaskan, inna fil laili la sa'atan la yuwaffiquha rajulun muslim yas'alullahu khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu wa dzalika kulla lailatin. Bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil lail, sesungguhnya di setiap malam terdapat waktu yang jika yas'alullah khairan, ketika seseorang muslim meminta kepada Allah, meminta kebaikan, baik urusan dunia, urusan utang, urusan ekonomi, urusan keluarga, urusan dagangan, wal akhirah, atau urusan akhirah, illa atahu iyahu, kecuali Allah akan memberikan, mengabulkan apa yang dia minta pada waktu itu. Subhanallah. Nah, ini manakala orang tersebut melakukan sholat tahajudnya dengan benar, sesuai yang disyariatkan, sesuai yang diteladankan, sesuai tata cara syarat rukun yang ada dalam kitab, maka fadilahnya sangat agung. Lantas ada juga orang-orang yang melaksanakan sholat tahajud, jangankan mendapatkan keajaiban, jangankan mendapatkan pertolongan, sholat tahajudnya diterima saja tidak. Kenapa? Karena orang tersebut melaksanakan sholat tahajud tidak menggunakan ilmu. Makanya dalam sebuah kitab fikih para jamaah ada makalah, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatu la tuqbalu. Setiap amal ibadah yang tidak didasari dengan ilmu, maka ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatu la tuqbalu. Amalnya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Maka apa? Anda jangan malah berkecil hati, lah saya nggak tahu ilmunya, mending saya nggak sholat tahajud. Nah, itu kebalik. Ketika kita tidak mengetahui suatu ilmu dari sebuah amalan, maka kita justru harus belajar. Agar apa? Amalan kita dikerjakan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para ulama. Nah, sekarang apa saja kesalahan yang sering terjadi di kalangan kita tentang kesalahan sholat tahajud? Yang pertama, banyak orang melaksanakan sholat tahajud itu tidak konsisten atau tidak istiqomah. Nah, kenapa ini menjadi sebuah kesalahan? Padahal dia melaksanakan sholat tahajud tapi hanya karena tidak istiqomah. Yang namanya istiqomah itu para jamaah, istiqomah itu kontinu. Artinya malam ini melaksanakan, besok melaksanakan, besoknya melaksanakan. Jadi terus kontinu, istiqomah. Maka ada satu makalah mengatakan al istiqomatu khairu min alfi karomah. Konsisten, istiqomah dalam melakukan amalan ibadah itu lebih hebat daripada 1000 karomah. Kenapa? Karena istiqomah itu berat. Ada orang yang terkadang karena dia sedang kepepet hutang, kepepet ekonomi, punya hajat tertentu, dia baru sholat tahajud. Sehari sholat, 2 hari sholat, 3 hari sholat. Karena hajatnya belum dikabulkan, dia berhenti sholat tahajud. Kalau para orang soleh, para jamaah, mau dia sedang punya hajat, mau dia sedang punya kebutuhan yang mendesak, sholat tahajud itu seperti halnya sebuah keharusan. Jadi kalau nggak sholat tahajud itu rasanya ya Allah ada yang ganjel gitu. Nah, kita di kalangan kita deket, bahasa kasarnya kita datang ke Gusti Allah itu ketika hanya ada butuhnya saja. Anda punya teman, ya, teman Anda datang hanya ketika dia butuh pertolongan Anda. Kira-kira perasaan Anda gimana?
Nah kita sebagai hamba selama ini ya Allah datang ke Allah mau sholat tahajud hanya ketika sudah permasalahan mentok kita baru sholat tahajud. Itu pun sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari kadang udah nggak ngelakuin. Kita mau sholat tahajud, angsuran udah berapa bulan nggak dibayar baru mau melaksanakan sholat tahajud. Maka para jamaah, setelah Anda mengikuti kajian ini usahakan istiqomah sholat tahajud itu setiap malam. Ibarat Anda sebagai seorang wanita yang mungkin halangan setiap bulan, ya berarti istiqomah itu ketika Anda sedang tidak berhalangan. Ini para ulama, orang soleh itu seperti itu. Menjaga keistiqomahannya itu luar biasa. Sehingga apa? Para orang soleh itu doanya langsung tembus ke langit. Luar biasa. Karena mereka itu datang ke Allah setiap detik, setiap waktu itu hatinya sama Allah gitu. Nah ini kesalahan kita yang harus diperbaiki. Dalam tanda kutip di sini usahakan kita istiqomah melaksanakan sholat tahajud setiap malam. Jangan hanya ketika kita sedang butuh, sedang mendesak. Nah mungkin kemarin-kemarin kesalahan kita karena tidak konsisten, tidak istiqomah, maka malam ini, mulai hari ini, mulai nanti malam kita istiqomahkan lagi sholat tahajud. Insya Allah ketika kita istiqomah sholat tahajud, apa yang menjadi hajat kita akan diberikan oleh Allah. Allah akan menjaga kita, menjaga keluarga kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, kemudian yang kedua, kesalahan orang yang melaksanakan sholat tahajud yang selanjutnya adalah melaksanakan sholat tahajud sebelum dia tidur. Nah ini jadi gini, ada di sebagian orang yang memahami bahwa sholat tahajud itu yang penting malam, jam 1, jam 2, jam 3, sehingga setelah dia melek, dia pulang dagang misalnya, dia langsung niat sholat tahajud. Padahal dalam sebuah kitab dijelaskan bahwa yang namanya sholat tahajud itu akan sah. Syarat dari sahnya sholat tahajud adalah sholatnya dilakukan setelah orang tersebut tidur. Nah, mau itu tidur 1 menit, mau itu 10 menit, mau itu 1 jam, yang penting tidur dulu baru dia bisa melaksanakan sholat tahajud. Kadang ada orang sengaja melek, biar nggak ketinggalan waktu sholat tahajud, saya nggak mau tidur lah. Nah dia nggak tidur kemudian niat sholat tahajud, maka sholat tahajudnya menurut beberapa ulama itu tidak sah, karena syarat dari sahnya sholat tahajud yaitu sholatnya itu dikerjakan setelah orang tersebut tidur. Jadi usahakan jam 9 tidur dulu, nanti di sepertiga malam jam 1 nanti Anda bangun. Nah itu insya Allah jika dilaksanakan sesuai dengan syarat rukunnya, maka tahajudnya akan diterima dan akan berdampak kepada banyak kebaikan. Kemudian yang ketiga, kesalahan orang yang melaksanakan sholat tahajud itu sholatnya sambil ngantuk ya. Nah jadi karena misalnya nih, biasanya kan kalau kita bangun di sepertiga malam itu kita ngantuk. Kita usahakan begitu kita ke kamar mandi ambil wudhu, kita masih ngantuk nih, minum, duduk dulu, sekira benar-benar fit. Kita ini mau menghadap Allah, mau minta sama Allah. Masa iya kita mau minta menghadap kepada zat yang memberikan kita kehidupan, zat yang memberikan kita rezeki, kita menghadapnya sambil ngantuk? Allahu Akbar. Nah ini kurang afdol. Maka usahakan ketika kita mau sholat tahajud, benar-benar keadaan kita sudah fit, sehingga bacaan kita benar, syarat rukunnya dalam sholat kita bisa menjaga, sehingga sah sholatnya, berdoanya juga benar, sehingga apa yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, kesalahan lagi orang yang melaksanakan sholat tahajud sehingga tahajudnya
kurang afdol, yaitu melakukan sholat tahajud dengan berlebihan. Artinya gini, kita tahu bahwa yang namanya sholat tahajud itu pahalanya sangat luar biasa. Bisa mendekatkan kita kepada Allah, doa-doa kita diijabah oleh Allah. Kemudian karena kita memahami hal itu, kita sholat tahajud itu misalnya 1000 rakaat, 500 rakaat, karena kita lagi butuh banget pertolongan Allah. Jadi kita nggak tidur nih, misalnya dari jam 1 sampai subuh kita melaksanakan sholat tahajud. Ini para jamaah, dikatakan para ulama itu tidak baik malah. Karena apa? Kita nanti jadi tidak fit. Misalnya kita punya kewajiban, ya, kewajiban apa? Sholat subuh, kewajiban bekerja. Karena kita memaksakan diri untuk sholat tahajud 1000 rakaat, 500 rakaat sehingga sampai subuh, kemudian akhirnya kita drop, badan kita drop yang harusnya kita tetap fit biar bisa bekerja, tetap fit biar bisa sholat subuh, akhirnya terkendala semua karena kita memaksakan diri. Maka ini tidak baik. Melakukan kebaikan yang berlebihan itu pun juga tidak baik para jamaah. Artinya semampu kita saja. Mampunya berapa? 2 rakaat, 2 rakaat. 4 rakaat, 4 rakaat. Karena Anda juga harus membagi waktu Anda untuk bekerja, untuk melakukan amal ibadah yang lain. Jangan berpikir bahwa yang namanya ibadah itu hanya sholat tahajud. Anda bekerja mencari nafkah, berdagang, mencari uang untuk keluarga Anda, itu ibadah. Nah, jangan sampai karena ibadah ini Anda berlebihan mempengaruhi ibadah-ibadah Anda yang lain. Nah, kemudian yang kelima, ya, kesalahan orang-orang yang melaksanakan sholat tahajud yaitu mengakhiri sholat isya. Nah, artinya gini, biasanya terjadinya ini ketika orang sudah tidur dulu. Tadi sudah dijelaskan bahwa sholat tahajud itu sholat yang dilaksanakan setelah tidur. Misalnya Anda tidur, ya kan, bangun mau melaksanakan sholat tahajud. Padahal Anda belum sholat isya. Anda mendahulukan sholat tahajud dulu yang 2 rakaat. Nah, ini juga kesalahan, kurang afdol. Yang baik gimana? Ketika Anda misalnya tidur, belum melaksanakan sholat isya, begitu bangun sepertiga malam, yang pertama yang harus Anda lakukan adalah melaksanakan sholat yang wajib dulu. Yang wajib apa? Yaitu sholat isya. Setelah sholat isya selesai, Anda baru bisa melaksanakan sholat tahajud. Jangan dibalik. Anda bangun dari tidur sepertiga malam, kemudian sholat tahajud dulu baru sholat isya, itu kurang afdol. Jadi jangan dibalik-balik, ingat-ingat itu beberapa kesalahan yang harus Anda hindari benar-benar. Agar apa? Agar sholat tahajud kita bisa menjadi sholat yang mendekatkan kita kepada Allah. Agar doa-doa yang kita panjatkan dalam sholat itu doanya dikabulkan oleh Allah, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Itu sebagai bentuk ikhtiar kita agar segala permasalahan dimudahkan, segala hutang dilunaskan, ekonomi gampang, jualan laris, anak-anak solehah. Nah, sebagai ikhtiar yang lain untuk membuka pintu-pintu kebaikan, biar Anda bisa istiqomah juga sholat tahajudnya, biar jin-jin yang ganduli ya, yang nemplok, yang mengganggu Anda, males bangun di sepertiga malam pada hilang, Anda bisa ikhtiar melalui Air Ruqyah Jalbi Rizki. Insyaallah dengan ikhtiar Air Ruqyah Jalbi Rizki yang dibacakan Al-Quran 30 juz, doa-doa khusus, apa yang menjadi penghalang Anda untuk melakukan sholat tahajud, biasa malas bangun malam, insyaallah dihilangkan oleh Allah. Yang biasanya gak istiqomah melakukan ibadah, jadi istiqomah. Hal-hal yang gak baik dalam diri Anda dihilangkan oleh Allah berkah Al-Quran. Yang baik-baik didekatkan kepada diri Anda dan keluarga Anda. Yang jualan insya Allah bisa laris. Yang hutang hatinya biasanya nggak tenang, pikirannya semeraut, insya Allah tenang, bisa menemukan solusi dari segala permasalahan berkah Al-Quran. Silahkan yang mau ikhtiar bisa pesan melalui WhatsApp saya, nggak ada harganya, saya nggak menjual, saya hanya membantu Anda sebagai jamaah saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.